Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Smarani Putri dengan NIM 251111014 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus di lapangan. Topik ini perlu dibahas karena korupsi masih sering terjadi dan berdampak besar bagi masyarakat serta pembangunan negara. Jadi, secara umum, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang dan dapat merugikan keuangan negara serta masyarakat luas. Selanjutnya, bentuk tindakan korupsi yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan berbagai studi kasus di lapangan, terdapat beberapa bentuk korupsi yang sering terjadi dan mudah ditemui, yaitu yang pertama, penyalahgunaan anggaran. Contohnya, dana pembangunan atau bantuan sosial yang jumlahnya besar tetapi hasilnya tidak sesuai dengan rencana. Fasilitas yang dibangun kualitasnya buruk atau bantuan tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, suap dan gratifikasi. Suap biasanya terjadi saat seseorang memberikan uang, hadiah, agar urusan semua dipermudah dan dipercepat. Walaupun sering dianggap hal biasa, tindakan ini termasuk bentuk korupsi. Selanjutnya, yang ketiga, penggelapan dana. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini sering ditemukan dalam proyek, pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, nepotisme. Nepotisme ini terjadi ketika jabatan atau proyek diberikan kepada keluarga atau kerabat tanpa melihat kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, dampak korupsi bagi masyarakat. Jika korupsi terus dibiarkan, dampaknya sangat merugikan seperti yang pertama, pembangunan tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Yang ketiga, kesejahteraan rakyat terhambat. Selanjutnya, upaya pencegahan korupsi. Korupsi sebenarnya bisa dicegah jika semua pihak berperan aktif. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, menanamkan sikap jujur sejak dini. Yang kedua, tidak memberi atau menerima suap. Yang ketiga, berani melaporkan tindak korupsi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran hukum dan etika. Jadi, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa korupsi memiliki berbagai bentuk dan sering terjadi di sekitar kita. Melalui investigasi studi kasus di lapangan, kita dapat memahami betapa seriusnya dampak korupsi. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menolak dan mencegah korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.